Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Langsung saja, rekan-rekan pers, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari Polres Sukoharjo Utara, terkhusus jajaran Satreskrim dan Sat Narkoba Polres Sukoharjo Utara, akan merilis beberapa kegiatan dalam kurun waktu 1 bulan ke belakang, yang mana baik dari jajaran Satreskrim maupun Sat Narkoba telah melakukan upaya penyelidikan dan juga penyidikan serta upaya paksa, yang mana sama-sama rekan-rekan kita lihat di belakang saya ada beberapa tersangka ataupun tahanan yang kami proses secara hukum, yaitu diantaranya ada 4 kasus narkoba dan 3 kasus pengancaman dan penganiayaan, 1 kasus cabul, dan 1 kasus pengerusakan serta 1 kasus pencurian. Di mana saya sampaikan di sini terkait dengan kasus narkoba, yaitu ada 4 tersangka, ada 5 tersangka, yang mana pada tersangka pertama inisial HM, yaitu dengan barang bukti 10,52 gram, yang mana TKP penangkapan di BTN Desa Lamondowo, Andowiyah, Kabupaten Sukoharjo Utara. Yang kedua inisial AM dengan barang bukti 15,24 gram, TKP penangkapan di Molawe, Kecamatan Molawe, Konut. Yang ketiga yaitu inisial BK dengan barang bukti 23,54 gram, ditangkap di TKP Jalan Poros Trans Sulawesi, tepatnya di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Konawe Utara. Dan yang terakhir yaitu inisial JT dan inisial AJ, masing-masing dengan barang bukti 0,36 gram dan 57,54 gram. Dari kedua tersangka tersebut diamankan, ditangkap di Desa Belalo dan Desa Ambola, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Dan kelima tersangka tersebut melanggar pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan saat ini dari kelima tersangka menjalani proses penyidikan, dan untuk berkas-berkas sudah mulai tahap 1, dan oleh jajaran Sat Narkoba akan diintensitaskan penanganannya segera untuk kita limpahkan ke kejaksaan. Selanjutnya terkait dengan kegiatan daripada jajaran Satreskrim, yang mana dari jajaran Satreskrim bersama Polsek, jajaran Polsek, yang mana saat ini Polsek Lasolo dan Polsek Wiwirano serta Reskrim sedang menangani kasus diantaranya yaitu pengancaman dan penganiayaan ada 2, dan persetubuhan serta pengerusakan dan pencurian. Dari penganiayaan yang ditangani oleh Polres, yaitu berdasarkan LPB nomor 30 Romo 8 2004 Polres Sukoharjo Utara, tersangka inisial IK alias IS, korban inisial BK, TKP Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Nasira, Kabupaten Sukoharjo Utara, tepatnya di kantor Dinas Pekerjaan Umum. Kronologisnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, segera pukul 3 dini hari, korban mendatangi tersangka IK di kantor Dinas PU, yang mana tersangka IK emosi dan langsung melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan korban mengalami luka memar dan bagian mata kanan, pipi kiri korban memani korban BA tersebut. Untuk pasal yaitu pasal 31 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan sampai dengan 5 tahun penjara. Untuk saat ini tersangka ada di belakang saya dalam proses penyidikan.
Selanjutnya penganiayaan yang ditangani Polsek Lasolo dengan inisial tersangka Ika dengan korban Hardi Hasan, barang bukti 1 bilah badik, yang mana saat ini tersangka juga dalam proses penanganan di Polres Kuningan Utara dan Polsek Lasolo. Selanjutnya yaitu kasus pengancaman pasal 335 ayat 1 ke 1E KUHP pidana dengan tersangka inisial AT dan korban Jamal. Barang bukti yang diamankan yaitu 1 botol minuman beralkohol jenis Sniper cap Murah Bango yang telah dipecahkan botolnya. Dengan modus awal dengan kronologis, tersangka datang menagih utang namun korban belum punya uang hingga tersangka mengambil botol memecah botol tersebut dan mengarahkan ke korban kalau korban tidak membayar. Selanjutnya yaitu kasus tindak pidana perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak yang ditangani oleh Polsek Wirano dan di backup oleh jajaran reskrim, dan tersangka inisial RR. RR jangan sampai diselampingkan kemana-mana ya, RR. Korban ada 4. Korban ada 4, anak-anak semua di bawah umur, dan TKP di Kelurahan Legigema, Kecamatan Legigema, tepatnya di samping Masjid Al-Hosidin PT Sultra Prima Lestari. Barang bukti 1 lembar celana panjang, 1 lembar baju warna pink, 1 lembar baju lengan panjang dan abu-abu, dan 1 lembar celana panjang warna abu-abu, serta 1 lembar baju warna ungu lengan pendek dan 1 lembar celana pendek warna hijau muda campur warna hitam. Kronologisnya bahwa tersangka RR bukan RD melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban inisial KH, SJ, GK, dan HK sebanyak 3 kali, yaitu pada pertengahan bulan Mei 2024, pertengahan bulan Juni 2024, dan tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 di Kelurahan Legigema dengan mengiming-imingi para korban ini akan dibelikan atau dibelanjakan makanan ataupun sesuatu yang menarik untuk korban di Indomaret. Pasalnya dilanggar pasal 81 ayat 1 dan 2 junto pasal 76D atau pasal 82 ayat 1 pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang junto pasal 76D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 64 ayat 1 KUHP pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Selanjutnya yaitu kasus tindak pidana pengerusakan barang TKP di Wanggudu, Kecamatan Nasera, tepatnya di kantor Dinas Pekerjaan Umum. Tersangka 2 orang, yaitu inisial BK dan IP. Korban Jamal Abdullah, ini sebagai pegawai PU, pekerja PU. Barang bukti 1 buah lampu, 2 batang kayu, 3 galon air minum, dan 1 buah meja plastik. Kronologisnya pada hari Jumat 30 Agustus 2024 sekitar pukul 3, tersangka BA bersama dengan tersangka IR mendatangi kantor dinas PU Kuningan Utara melakukan pengerusakan. Adapun barang yang dirusak berupa dinding triplek, galon air minum, lampu, dan meja plastik. Pasal dilanggar 170 ayat 1 KUHP subsidiar pasal 406 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan sampai dengan 5 tahun penjara. Yang terakhir yaitu kasus pencurian
tersangka inisial AR, korban PT Labenggi Nirwana Resort. Tersangka kronologisnya karena tersangka ini kecanduan judi online hingga memiliki utang kepada karyawan PT Labenggi. Tersangka nekat mencuri kamera digital milik PT Labenggi. Tepatnya tersangka bekerja untuk membayar utang, berarti orang internal. Pasal yang dilanggar 363 ayat 1 ke 3E KUHP, subsidiar pasal 362 ayat 362 KUHP. Saat ini sebuah tersangka kurang lebih ada berapa ini? 11 tersangka sedang menjalani proses penyidikan untuk melengkapi berkas-berkasnya, dan para Kasat Narkoba dan Kasat Reskrim Kapolsek inten koordinasi dengan Kejaksaan untuk segera kita lakukan proses selanjutnya, yaitu tahap 2 dan penyerahan tersangka dan barang bukti. Mungkin itu rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya silakan kalau ada yang ditanyakan. Baik, Pak Kapolres, untuk tersangka di kasus narkoba ini, apakah dia mengedar merangkap informasi juga? Satu, yang kedua, untuk barang bukti yang sudah diamankan itu diperoleh dari mana itu? Ya, terima kasih. Bisa saya sampaikan di sini, saya jelaskan. Untuk kelima tersangka tersebut semuanya adalah jaringan sindikat narkoba, pengedar dan juga memakai, dan dimana karena mungkin dengan kesempatan dia mengedarkan, disitulah dia untuk menikmati juga, dan bagian daripada mungkin misi dia untuk membuat semangat sehingga mereka tidak hanya sekedar mengedarkan saja, tapi juga menikmati. Untuk barang bukti yang kami amankan semuanya dari wilayah luar Konawe Utara. Dari mana? Dari Kendari, yang mana mungkin juga dari Kendari itu barang bukti didapat dari luar Pulau Sulawesi Tenggara ini. Tadi seperti saya jelaskan, untuk kasus pencabulan sudah kurang lebih berjalan 2 bulan sebelum ditangkap, dimana mungkin dari pengakuan tersangka ini juga nanti akan saya perintahkan Kasat Sersa ataupun Kapolsek Wiwerano untuk mendalami lebih dalam lagi, supaya mungkin masih ada korban-korban lain atau ada jaringan sindikat pelaku yang suka mengiming-imingi anak-anak, yang mana kita bersama wilayah kita ini banyak sekali anak-anak di bawah umur, remaja-remaja yang mungkin dari pantauan orang tua ataupun dari pantauan kita semua kurang kita awasi, sehingga kesempatan dari kelengahan orang tua ataupun para pengasuh dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mungkin tadinya tidak ada niat, tapi karena ada kesempatan akhirnya timbul hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Untuk korban dan tersangka tidak ada hubungan keluarga kan, karena dari tersangka ini adalah pekerjaannya sebagai driver atau supir, sehingga di situ mungkin sering istirahat di lokasi di mana dia melakukan aksinya tersebut, dan mungkin di situ banyak anak-anak yang lalu lalang, dan itulah tadi saya sampaikan mungkin faktor kesempatan sehingga niat-niat yang pada saat mungkin dia jenuh dan sebagainya akhirnya terjadi hal yang tidak kita inginkan. Untuk basis pencabulan ini kemudian langkah apa yang akan dilakukan Polres itu mengamati terminal korban yang pertama, yang kedua langkah apa yang dilakukan oleh Polres itu menetralisir kasus-kasus seperti penjarahan gila ini sama dengan judi online, bukan? Ya, terima kasih. Untuk langkah-langkah selanjutnya, begitu kami mengamankan, menangkap tersangka dan kita membantu para korban, anak berhadapan dengan hukum ini dan orang tuanya, kami lakukan konseling atau kita koordinasi dengan pihak sekolahan, kita koordinasi dengan pihak tokoh agama setempat, kita lakukan pemulihan mentalnya
supaya anak-anak ini sebelum korban bisa kembali punya semangat untuk belajar, semangat untuk meneruskan apa yang menjadi cita-citanya, sehingga dengan secara kontinu nanti dari Babin Kamtibmas, Kapolsek dan Kasat Serse bersama Kanit PPA-nya untuk melakukan tindakan-tindakan kolaborasi dengan pihak psikologi ataupun psikiater yang ada di Kabupaten Kondow Utara ini untuk memulihkan mental supaya anak yang menjadi korban ini tidak trauma. Dan kami untuk mengantisipasi supaya tindak pidana ataupun perbuatan yang sama seperti pencabulan, KDRT, penganiayaan maupun hal-hal yang meresahkan masyarakat di Kabupaten Kondow Utara ini, kami bekerjasama dengan tokoh agama, terutama tokoh-tokoh agama Muslim yang mayoritas di wilayah kita ini banyak masjid. Kami setiap Jumat dengan para babin memberikan himbauan, penerangan, baik di antara babin bisa menjadi khotib, dan di antara babin maupun kami PCU setelah kegiatan Jumatan kami ambil waktu sebentar untuk memberikan masukan-masukan maupun edukasi maupun penerangan terhadap masyarakat secara umum, hal-hal apa untuk mengantisipasi supaya kita supaya di wilayah kita ini jauh dari tindak pidana mulai dari cabul, KDRT ataupun penganiayaan terhadap kaum rentan dan terkait dengan judi online, sehingga termasuk juga dengan narkoba, sehingga secara kontinu nanti ke depan kami bersama dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang ada untuk sama-sama memberikan masukan-masukan dan mengantisipasi untuk hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan pencabulan, KDRT, pengancaman maupun judi online dan narkoba tersebut. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.